Teruslah berbuat baik, walau kadang kita mengalami tantangan dan kesulitan. Saudara dan saudariku, dalam keseharian kita semua dipanggil untuk melakukan hal yang baik dan menghindari yang jahat. Dan lebih lagi dituntut untuk kita orang beriman. Lakukanlah kebaikan kapan dan di mana saja kita berada. Kadang saudara-saudari, hal yang baik yang kita lakukan itu tidak membuat orang senang atau tidak membuat yang lain gembira. Dan memang kebaikan yang kita lakukan senantiasa akan menggandakan kebaikan yang lebih lagi. Karena itu saudara-saudari, tantangan dalam melakukan hal yang baik yakni kadang kita dicibiri, kadang kita dikomentari, mungkin ingin dipuji, mungkin ingin itu mendapat dukungan-dukungan dari orang lain, atau kadang pula hal yang baik yang kita lakukan dianggap negatif. Walaupun itu yang terjadi, mari kita terus lakukan kebaikan itu walaupun tantangan sering kita hadapi. Hari ini kita mendengar Salomo dalam kitab kebijaksanaan menggambarkan Allah yang begitu meneguhkan, yang begitu menguatkan. Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah adalah Dia yang senantiasa memelihara segala sesuatu, termasuk kita. Dan kepada setiap kita diberi peluang dan kesempatan agar kita terus membenah diri, terus memperbaiki diri kita supaya menjadi semakin baik. Karena itu Dia senantiasa memberi kesempatan untuk bertobat kepada orang yang berdosa. Dan Tuhan senantiasa menghakimi setiap orang yang melakukan pelanggaran atas titahnya dengan adil, dengan murah hati dan penuh belas kasih. Karena itu saudara dan saudari, Tuhan tidak pernah menolak kita apapun situasi, apapun keadaan yang kita miliki. Yang paling penting dari kita yakni datanglah dalam semangat kerendahan hati untuk memohon pengampunan dan belas kasih dari Tuhan sendiri. Dan selanjutnya Salomo juga mengingatkan bahwa orang yang tidak menghargai atau orang yang tidak percaya akan firman yang Tuhan sampaikan kepada mereka, pada saatnya akan disampaikan teguran. Teguran Tuhan, saudara-saudari, tidak pernah ditunda. Sekali kita melakukan kesalahan serentak pada saat yang sama, teguran itu akan diberikan. Atau dalam bahasa lain, ganjaran itu kita terima, hukuman itu kita terima. Misalnya kerkabatin, rasa tidak aman, rasa tidak damai, rasa tidak bebas. Itulah hukuman atas semua dosa yang kita lakukan. Tetapi Paulus coba mengingatkan kita, Tuhan yang maha baik itu senantiasa menolong kita dalam kelemahan kita dengan rohnya. Rohlah yang berdoa kepada Allah untuk keluhan-keluhan kita yang tak terucapkan. Maka yang penting saudara-saudari, mari kita buka pikiran, buka hati kita supaya roh Allah tinggal di dalamnya dan mempengaruhi kita dari dalam. Karena kita pernah dengar Santo Paulus bilang, diri kita adalah kenisah Allah, diri kita adalah bait Allah, kenisah Roh Kudus. Selanjutnya kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini apa yang sudah mulai kita dengar pada minggu lalu. Minggu lalu semua kita diajak untuk menjadi tempat yang baik, tanah yang baik, tanah yang subur, tempat firman Tuhan itu bertumbuh, berkembang dan menghasilkan buah. Lalu hari ini itu selangkah lebih jauh kita diingatkan bahwa kerajaan surga itu seperti 3 perumpamaan tadi. Yang pertama yakni penabur benih yang baik, yang kedua biji sesawi, dan yang ketiga ragi. Saudara-saudari, gandum dan ilalang itu adalah paradoks kehidupan. Serentak ada bersamaan dan senantiasa bersama, tidak pernah dipisahkan. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan dimurnikan dalam tantangan dan kesulitan, dimurnikan berbarengan dengan hal buruk yang kita alami. Maka perumpamaan tentang gandum dan lalang mau menceritakan tentang situasi konkret kehidupan kita, bahwa antara orang baik dan yang pura-pura baik itu hidup berdampingan. Bedanya yakni orang yang baik, yang aslinya baik, dia tidak pernah berubah dalam melakukan segala sesuatu walaupun tantangan dihadapi. Tetapi orang yang pura-pura baik, dia akan berubah dikala apa yang dia mau, apa yang dia maksudkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Lalang dan gandum itu hanya bisa dibedakan di saat sudah berbunga atau berbulir. Maka dalam bacaan hari ini kita dengar, biarkanlah mereka tumbuh barengan sampai musim tuai tiba. Karena dengan itu jelas sekali
lalang dan gandum itu, lalang diambil lebih dahulu dan dibakar, kemudian gandum dikumpulkan dan disimpan. Saudara-saudari, mudah-mudahan setiap kita senantiasa menjadi orang yang baik dalam konteks, dalam situasi, dan dalam keadaan apapun yang kita hadapi setiap hari. Lalu selanjutnya, biji sesawi. Biji sesawi saya belum pernah lihat langsung dengan mata saya gitu, dan berteduh di bawah pohon sesawi itu nggak pernah. Tetapi saya coba cari dan melihat ternyata biji sesawi itu kitab suci katakan benih yang paling kecil dari setiap benih yang ditaburkan atau ditanam. Tetapi setelah benih itu ditanam, itu menjadi pohon yang besar dan rindang, menyejukkan dan menyegarkan. Dan di pohon itu burung-burung angkasa itu bersarang, dan juga binatang-binatang lain akan berteduh di bawahnya. Iman yang kita miliki awalnya kecil, tapi lama-kelamaan serentak dia akan menjadi besar, karena dia mempengaruhi hidup kita sekarang dan kelak. Iman mempengaruhi kita supaya kita memperoleh keselamatan. Keselamatan itu yakni dikala kita dipenuhi sukacita, damai, keadilan dan kebenaran dalam keseharian kita. Kerajaan surga tidak kita peroleh sesudah kita mati. Kerajaan surga itu kita peroleh dan kita perjuangkan dan kita alami mulai dari sekarang. Dan sesudah kita meninggal, kita akan memperoleh secara berlipat ganda. Lalu yang ketiga, kerajaan surga diumpamakan dengan ragi yang senantiasa mengembangkan adonan. Maka semoga ragi firman Tuhan yang kita terima hari ini senantiasa mengembangkan adonan kehidupan kita setiap hari, sehingga menghasilkan hal-hal yang baik. Pertanyaannya untuk kita, apakah model biji sesawi yang bisa kita taburkan dalam keseharian kita? Mungkin saudara-saudari, yang pertama yakni kata-kata positif, kata-kata yang baik, saling meneguhkan satu sama lain dalam keseharian kita. Lalu yang kedua, teladan-teladan baik yang kita lakukan, yang mempengaruhi diri sendiri dan juga mempengaruhi orang lain. Lalu yang ketiga, mungkin itu dorongan, dukungan untuk setiap situasi yang dialami oleh sesama kita dalam keseharian supaya mereka menjadi semakin baik. Lalu apa model ragi kehidupan yang bisa kita pakai dalam keseharian kita? Ragi kehidupan itu misalnya, ekspresilah diri kita selugas mungkin. Misalnya teruslah tersenyum dengan senyum-senyum ketulusan, dan juga teruslah tertawa dengan tertawa kita yang spontan, bukan mengada-ada. Atau juga lakukanlah kebaikan walaupun itu kadang kita mengalami tantangan dan kesulitan. Semua kita dipanggil untuk menjadi penabur benih yang baik, untuk menjadi biji sesawi yang baik, dan juga untuk menjadi ragi yang baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua.